Selamat sore menjelang pagi. Malam. Malam ya. Selamat sore menjelang malam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dipaksa review karena harus mood nampaknya kalau mereview mobil, jadi ya harus konsentrasinya tinggi. Smell itu. Karena di bengkel ini banyak juga PR-PR yang harus diselesaikan, banyak juga tugas-tugas yang harus dikelarkan, jadi bisa juga merubah moodnya kita. Tapi tetap excited, tetap semangat hari ini. Saya mau nge-review mobil belakang saya nih, yang mobil kesannya elegan tapi dia gaya santai untuk overland. Jadi untuk kita santai-santai camping, untuk kita ngobrol-ngobrol di sini sambil ngopi. Ya, ini mobil yang konsepnya kita semi adventure ya. Jadi bukan main ekstrimnya, tapi kesan santainya. Mobil ini sih dirancang dengan karakter overland yang luar biasa, dimana konsep sederhana dari kaki-kakinya sampai bentuk semuanya, bempernya, roof rack-nya ya. Posisi dari mobil ini beda dari yang biasa saya buat, karena dari kaki depan kita sudah menggunakan hybrid juga. Terus untuk konsepnya juga kita menggunakan metode overland juga. Dan belakang juga nggak biasanya saya pakai galon minyak ini, tapi dipaksa untuk pakai galon minyak ini, yang nanti akan kita jelasin satu persatu dengan metode mobil overland nih. Oke, kita mau jelasin dari mana dulu nih? Kita mau jelasin dari kaki-kaki dulu, dak? Boleh? Itu di bagian depan itu ada gadan rigid yang sudah dimodifikasi dengan gadan hybrid Artov Vitara yang dikombinasi. Karena mobil ini sebenarnya bukan Vitara ya, sorry. Ini mobil ini adalah Escudo 1996 Escudo ya. Jadi dimodifikasi dari kakinya hybrid. Kaki hybridnya juga sudah kita modifikasi dengan links, dan shock dan pairnya adalah untuk pair spring Fortuner, dan shocknya kita menggunakan shock biasa aja, tapi yang nyaman untuk bobot kendaraan ini. Pada intinya shock adalah kenyamanan pada penyesuaian bobot kendaraan. Dan linknya ini juga customan kita buat sendiri, sama dengan yang lainnya menggunakan Velobal. Kita menggunakan Velobal 25 yang di bagian belakang ini yang linknya. Terus yang bagian depan itu kita link steer atau terotnya kita sudah menggunakan pakai Velo yang 22 dan 20 yang lebar 20 ya. Jadi ada 3 dan 4 untuk worm steer. Nah, di worm steernya ini juga udah kita ganti juga, sudah kita upgrade. Untuk worm steernya kita sudah menggunakan punyanya VX Land Cruiser VX 80, dan kita sudah rubah juga posisinya jadi di luar bukan di dalam, dan lengan ayunnya pun juga lengannya juga keluar, dan linknya terkesan dia lebih ke depan gitu. Nah, gadannya nampak solid, lebarnya sumbunya 170 lebih sampai luar ya, maksudnya sampai luar ban itu 170-an, jadi lebih lebar. Terus untuk bagian belakang pun juga sudah dirubah juga, walaupun dia menggunakan gadan aslinya, tapi kita sudah kombinasi untuk rem postnya, terus spring pairnya juga sudah kita rubah, terus kondisi dari shocknya kita rubah posisinya, bracketnya, link stabilnya, sampai ke posisi bagian link utamanya, sama posisi arm A-nya. Dan ini arm A ini hanya customan metode asli dirubah menjadi arm A custom. Itu di bagian tengah ya. Kalau di bagian tengah, yuk kita jalan aja. Saya tunjukin di bagian arm A nya itu.
Di bagian tengah itu ada arm A. Arm A ini posisinya stabil dari possession mobil di bagian tengah itu, di depannya link itu ada sistem arm A nya. Dan ini springnya juga sudah Fortune, ini juga pakai PS sebenarnya, sangat efisien. Dan ini sudah rem post semuanya, metodenya sudah rem post, linknya juga sudah. Nah, ini tidak menggunakan punyanya Vitara, gearboxnya ataupun ininya apa transmisinya. Jadi menggunakan punyanya Escudo dengan punyanya TC Customan yang kita buat. Nah, di sini berbeda, makanya powernya berbeda. Dan ini kita menggunakan ukuran ban Simex 35. Kita customkan di sini pakai ban Simex 35. Kita tes uji kekuatannya. Simex 35 lebar 10,5. Nah, ini diameternya lebih besar daripada punya saya sebenarnya. Tapi ini saya konsep dengan metode tenda samping atau awning. Ini namanya awning yang kita pesan juga, tapi kita pasang. Ini bisa ditinggikan juga, metodenya bisa digulung ke sana. Ini bisa ditinggikan, untuk setelan tingginya bisa. Ini bisa di setel tinggi gini. Nah, ini bisa ditinggikan gini. Sama, posisi kanan kirinya juga sama, bisa ditinggikan. Nah, awning ini berfungsi untuk melindung kita di posisi panas, terik, dan hujan. Dan ini biasanya bisa ada tendanya juga. Untuk tenda di sini kalau kita mau untuk dimodifikasi tenda juga bisa. Jadi mobil ini lebih cenderung ke overland. Dan stick dari ininya juga berbeda. Stick handle-nya beda. Di bagian 4x4-nya dia pakai metodenya beda. Nah, ini lebih elegan untuk gaya Escudo 1996 dengan lampu LED-nya kita juga udah rubah. Untuk lampu LED kita menggunakan yang 105 cm. Itu lampu jarak jauh yang untuk bantu kalau kita mau pakai lampunya. Wow, kita bisa LED kan. Oh, lampu tembaknya. Dan ini lampunya juga beda yang di bagian sini. Oh iya, udah Proji. Ini lebih terang daripada yang biasanya. Yang asli bawaan beda. Dia lebih terang. Ada berapa lampu ini juga udah semuanya. Dan konsepnya sederhana. Winnya pun kita juga menggunakan cuma pakai win Warren Expo 10 yang biasanya dibuat overland aja, buat nyantai ya. Kalau untuk main ekstrim juga ini terlalu berat untuk kerjanya. Dan alternatornya juga udah kita rubah posisinya dan gunakan alternator 140. Ketiga dia menggunakan aki 1000 cca. Jadi sudah kapasitas 1000 cca sekitar 120 ampere. Ditaruh di posisi belakang. Ini akinya di belakang, bukan di aki depan. Akinya cuma satu, tapi di bagian belakang. Dan ini ada kargonya juga. Di dalamnya ada kargo. Kita pas dulu. Ya, oke. Tankinya ini rekomen dari yang punya. Cuma ini punya saya. Oh. Saya itu punya dia. Masih satu lagi. Aduh, sorry. Yang kunci nih, ntar kita bukanya dulu. Oke, mobilnya sih konsepnya sederhana sih, cuma udah bikin coba. Nah, ini dalamnya ada kargonya juga gitu. Aduh, ngunci nih. Ntar dulu ya. Oke. Kita buka manualnya.
ternyata bukan kunci dia. Ini ada gasnya masih. Dah. Ini kita ada kargo mini juga untuk nyimpan barang seperti tenda. Ini ada tempat tidur, tenda yang Pelbex, dan ini akinya untuk 1000 cca juga, dan kapasitas lebih panjang, lebih besar, posisinya di tengah karena ini ada tempatnya posisi masing-masing barang-barang, dan ini sekedar untuk persiapan yang barang-barang ringan. Yang bagian berat ditaruh di belakang. Dan ini tempat winch juga sudah ada. Jadi mobil ini sebenarnya udah 2 win kalau dipasang semuanya. Gitu. Terusnya kayak gitu ya. Kita tutup juga. Oke. Kita kunci. Oke. Lah, lampu kamera juga ada di belakang. Dia ada lampu kameranya juga di bagian belakang. Jadi ini ada lampu tembak dan ini kameranya ya. Isi kamera mundur dan kamera belakangnya. Ya sudah istimewa sebenarnya untuk Escudo 2096 sudah cukup untuk variannya ya. Nanti boleh kita kapan-kapan kita coba jalan juga. Ini mobil udah siap nih, sudah posisinya udah siap, dan ini untuk fasilitas dalamnya juga udah lumayan. Fasilitas dalamnya juga udah lumayan untuk mobil ini. Ini sudah ada layar TV-nya, ada layar mundurnya juga, layar kamera belakang. Ini jadi terlihat dari posisi belakang nih yang bagian bawah. Dan ini handle-nya juga berbeda, dia lebih kecil, praktis. Ini untuk 4x2, 4x4, dan ini 4x4 low. Itu sorry. Ini agak dirapikan dikit. Layar TV-nya, ini tombol-tombolnya, lampu dan sebagainya tetap posisikan di sini. Ada berapa AC juga untuk power window-nya. Dan untuk remote winnya kita bisa operasikan. Nah, untuk warnanya ya, di posisi depannya. Biasanya baterainya agak lemot. Guys, mungkin udah cukup untuk mereview mobil ini. Ini mobil udah jalan, udah siap untuk kita mainkan, dan untuk kita ajak jalan-jalan, camping, santai-santai sambil ngopi, ngerokok. Bukan rokok ya, sepoi-sepoi. Tapi udah nyaman dengan posisi ini. Tetap semangat. Untuk berikutnya kita mau review mobil-mobil yang lainnya, masih banyak juga. Dan kita mau tes ini juga untuk jalan. Kapan-kapan kita jalan-jalan pakai mobil ini, dan bisa kita happy-happyan dengan mobil ini ke jalan jauh. Asik selalu, dan semangat. Jangan lupa like and comment di channel TV Mbah Velor ya. Akhirus salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.